Sabat. Ya, Sabat Shalom. Yuk kita bersyukur di hari yang baru ini, hari yang baik memuji Tuhan, hari Sabat, hari kita istirahat dan kita datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup kita. Yuk sama-sama katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Amin. Kau tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Yes. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku dan indah dalam hidupmu. Kasih Yesus mengalir, menjamah setiap hidup dan memulihkan setiap hati. Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan Yesus, akan bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwamu. Makasih Sing Siu, terima kasih juga bisa sama-sama live ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pegang tanganku sepanjang jalan ini. Yeay. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan kita semua merasa tenang. Kita semua aman di dalam kasih Tuhan Yesus. Aman dari segala gangguan, karena kasih Tuhan mengalir dari dalam hati kita. Damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk
kita akui Tuhan dalam hidup ini, bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar bagi setiap manusia. Amin. Katakan bersama-sama, kasih Yesus indah dalam hidup ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Halo Palangkaraya, ya, doakan nanti Pastor Andy bisa dalam berkat Tuhan, waktu Tuhan bisa Tuhan kasih kesempatan untuk datang ke Palangkaraya. Yeay. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Wah, disapa dari kota-kota. Ada dari Jakarta, dari Bekasi, dari Surabaya. Halo kota-kota yang dikasih Tuhan Yesus. Halo kakak-kakak dari NTT, puji Tuhan. Semua kita banjir kasih Tuhan, melimpah-limpah kasih Tuhan. Halo Bandung, Medan, Balikpapan, halo Ibu Jen. Ada Kediri, makasih Jogja. Wah, ada Pontianak kali maksudnya ya. Ya, makasih. Wah, banyak kota-kota menyapa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yes, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan kita semua teduh dan tenang. Siapa yang percaya Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan itu lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lautan. Kebaikannya Dia udah buktikan kepada kita. Layaklah Tuhan Engkau mendapatkan pujian, syukur, hormat, dan pengagungan bagi Kami.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Engkau jadikan jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau jadikan jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Tuhan, terima kasih. Kau jadikan kami berharga. Kau nyatakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sesungguhnya tidak layak Engkau berikan kasih karunia. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau jadikanku berharga, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau jadikan kami berharga, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan Yesus, selain setia bertekun, puji dan sembahkan. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Kami mau tekun, mau belajar setia, sembah dan puji Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Kau yang layak disembah, Tuhan.
Terima kasih. Begitu besar perbuatanmu yang kau sudah nyatakan. Tuhan Yesus, terima kasih kau jadikan hidup kami berharga. Kami yang hancur, kami yang gagal, kami yang berdosa, kami yang penuh kelemahan, kami yang sakit. Tuhan Yesus, kau jadikan kami biji matamu. Engkau jaga, engkau nyatakan kebaikan-Mu. Tidak ada pribadi yang lain selain engkau, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Engkau sudah nyatakan dan kami terima in Jesus name kebaikan-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan, kau jadikan kami berharga, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembah Kau, tidak ada lagi Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Hanya selain puji dan sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang sudah memberikan kado terbaik dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Amen. Shalom semuanya. Sabat shalom. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ibadah di hari Sabat, termasuk yang gereja Advent, puji Tuhan. Dan juga besok bagi saudara orang Kristen, orang Katolik ya, mempersiapkan diri ibadah bersama keluarga. Hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang terbaik ini, Pastor mau share bicara soal hadiah terbaik yang kita mau dengarkan saat ini. Sesaat lagi, 3 hadiah terbaik dari Tuhan Yesus buat manusia. Hadiah itu yang kita sering membahasakan kado. Ayo, rasa-rasanya Bapak Ibu sekalian, semua orang, semua manusia suka kalau dikasih kado. Ayo, betul apa salah? Siapa di sini suka, senang dapat kado? Mana tangan-tangannya? Saya juga, saya juga, saya juga. Jadi semua orang Bapak Ibu senang kalau dapat kado. Kado itu hadiah. Bible menyingkapkan hadiah, cuma Pastor kasih sebuah kata kado ya. Hadiah itu kita juga pahami dengan istilah kado. Ketika kita memberikan kado kepada orang lain, maka orang itu pasti senang kan? Senang banget atau senang bingit? Kado itu kadang-kadang mahal, kadang-kadang juga tidak terlalu mahal. Tapi sebetulnya makna kado itu ada 2. Ya. 1, memberi kejutan. Ya. Yang kedua, sebuah sikap care.
perhatian. Berarti semua kita itu suka kejutan-kejutan yang baik dalam hidup ini. Amin. Dan berarti setiap kita ini suka kalau diperhatikan. Tapi tidak perlu caper-caper keles. Tapi lakukanlah hal yang baik. Tulus saja. Kalau gagal bilang gagal, salah bilang salah, ada kekurangan bilang kekurangan ada. Tidak usah kita sok menjadi malaikat, nanti kita menjadi orang yang munafik, Bapak Ibu. Saya selalu katakan, saya bukan gembala yang baik, saya bukan hamba Tuhan yang baik. Saya hanya seorang, dulu 20 tahun lalu, seorang pemuda yang melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan. Kalau sekarang, saya seorang bapak-bapak, sudah mau masuk gocap, Bapak Ibu. Saya hanya seorang bapak-bapak yang belajar membalas kebaikan Tuhan. Yang saya tahu sampai saya Tuhan panggil gak bisa balas. Kenapa saya balas kebaikan Tuhan? Saya rindu membalasnya karena saya dulu sampah, saya dulu orang jahat. Sampai sekarang pun juga sebetulnya, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya gak bisa berubah, Bapak Ibu. Saya hanya belajar, coba membalas kebaikan Tuhan. Saya yang sampah, saya yang hidadina. Tuhan mau terima saya. Tuhan mau ampuni saya. Saya sekarang belajar melayani Tuhan di dalam segala keterbatasan. Nah, kembali kado. Jadi kado yang pertama tadi kejutan, yang kedua sebagai tanda perhatian. Jadi ternyata kalau kita menerima kado tidak harus mahal, harga mah relatif. Tetapi kita satu, senang mendapat kejutan. Dua, senang karena kita diperhatikan. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hadiah dari Tuhan Yesus kepada manusia. Dan hari ini Pastor share ada 3 hal. Ya. Apakah itu? Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan hari ini, ya. Pertama-tama kita akan melihat Roma pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, Roma pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan bagi kita. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, atau ini loh kitab suci mau kasih tahu kepada kita. Apakah itu? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Perhatikan, ada kata hadiah. Tetapi sebagai haknya. Nah, sekarang kita coba sorotin ayat yang ketiga. Ya. Abraham ini dibenarkan Tuhan karena percaya. Ayo, Pastor tanya interaktif biar lebih masuk lagi ya. Menurut Bapak Ibu, saudara terkasih, Abraham ini dibenarkan Tuhan karena hasil upaya bekerja atau karena percaya? Ayo dijawab. Jawabnya 1, karena bekerja. 2, karena percaya. Ayo pilih yang mana? 1 apa 2? Atau A, karena bekerja. B, karena percaya. Ayo. Wih, karena percaya. Ya. Kitab suci menjelaskan Abraham dibenarkan karena percaya.
Karena percaya, Abraham dibenarkan. Bukankah ini sebuah hadiah yang terbaik dari surga? Manusia bisa dibenarkan bukan karena upayanya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena usahanya. Kalau ada orang karena berusaha mendapatkan hasil, itu bukan hadiah, itu adalah gaji. Tapi tidak demikian yang dikatakan kitab suci. Kitab suci bersaksi, Abraham dibenarkan karena percaya. Sebab kalau ada orang yang bekerja, dapat gaji, dapat upah, itu bukan hadiah, itu bukan kado. Kado itu pemberian. Kado itu hadiah. Dan Tuhan bilang di sini, orang kalau bekerja dapat upah, itu gaji dan bukan hadiah. Sementara Tuhan Yesus mau memberi hadiah kepada manusia, yaitu percaya kepadanya gratis, percaya padanya cuma-cuma, percaya padanya tidak perlu membayar apapun. Mulut mengaku, hati percaya engkau dibenarkan. Ayat yang kelima dari Roma pasal 4. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Hadiah yang pertama Tuhan Yesus kepada manusia, satu, dibenarkan. Wow. Kalau kita melihat ayat yang kelima, bahkan kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, Tuhan kasih tahu kita sini apa? Untuk seseorang yang durhaka, yang berdosa, yang banyak salah, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Dia butuh tangan yang tidak kelihatan. Dia butuh bantuan dari Yang Maha Kudus, yaitu dibenarkan. Kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Di sini saudara jangan sampai salah arti, jangan sampai berkata, oh kalau gitu nggak usah kerja. Enggak. Tetaplah kerja sebagaimana kita bertanggung jawab bekerja sebagai orang benar. Tapi bicara soal bagaimana kita menerima hadiah dari Tuhan, itu bukan karena kita kerja hebat, kita jago, kita pintar, kita merasa superior. No. Hadiah yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada manusia, yang kita baca baru saja, yaitu manusia dibenarkan. Lanjut saudara-saudara sekalian, kita lihat sekarang, kita mundur kitab Kejadian pasal 15 ya. Kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 15 ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Ya. Abram ini nama awalnya artinya yang diberkati. Setelah dia percaya kepada Tuhan, dia menjalani perjalanan iman, dia tempuh. Tuhan tambah Abraham menjadi bapak orang yang diberkati, bapak orang yang beriman, bapak orang percaya. Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Abram, coba kau lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang ke-6. Lalu apa?
Di situ Tuhan memberikan janji. Janji kepada siapa? Janji kepada seorang tua yang sudah umur 75 tahun dan dalam keluarganya ada kemandulan. Ini janji, kalau di zaman now orang banyak menuduh janji penuh halu. Mungkin di zaman sekarang banyak orang mentertawakan kakek-kakek, nenek-nenek merindukan keturunan seperti apa? Merindukan bulan gitu. Tuhan kasih janji. Tentang apa? Tentang keturunan. Ayat yang ke-6. Lalu apa? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka, perhatikan, karena percaya. Karena percaya. Karena percaya, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena percaya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Janji Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi apa saudara-saudara? Benarkan. Yang kedua, diberkati. Ada kata keturunan. Artinya apa? Keturunannya menjadi Abraham. Diberkati. Dan kita melihat Ishak, Yakub, dan kita hari ini, anak-anak rohani, diberkati. Keluarga keturunan Abraham diberkati. Katakan amin. Keluarga orang percaya tidak ada yang mandul. Sekalipun divonis mandul, bahwa berkat Tuhan, kalau engkau percaya, keturunanmu pasti ada. Karena Tuhan memberkati keturunanmu. Termasuk berarti ada pewarisnya. Di sini Abram, kalau saudara-saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, saudara-saudara, Abram juga sebagai manusia pernah gagal. Dia berpikir nanti waktu dia mati, yang akan mewarisi rumahnya adalah orang Damsyik Eliezer. Ternyata bukan begitu. Dia juga pernah gagal karena dia mencoba usaha mendekati Hagar. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku memberkati kamu. Bukan dengan caramu, bukan dengan pikiranmu, tetapi dengan firman Tuhan, dengan cara Tuhan. Dia sudah siap-siap, nanti kalau aku mati nanti, ya udah, yang nanti akan meneruskan ini Eliezer ajalah, sudah. Gue bilang enggak. Karena kamu percaya, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak saat kita percaya. Apakah Bapak Ibu percaya? Maka yang pertama, kita dapat hadiah. Dibenarkan. Yang kedua, diberkati. Sudah dua hal ini Bapak Ibu, saya percaya dan yakin penuh. Ini hadiah terbaik Tuhan Yesus kepada manusia. Siapa sih yang bisa membenarkan orang berdosa? Andi Simon penuh dosa, penuh pelanggaran, penuh kenajisan, penuh keterbatasan. Tuhan Yesus membenarkan. Kira-kira ilustrasinya begini. Misalnya seorang presiden datang dan akan berpidato. Di sana ada lautan manusia gitu ya, yang tidak bisa mendekat karena ada
protokol. Lalu presiden dengan jarinya menunjuk ke arah satu orang pemuda atau pemudi. Lalu jari presiden cuman menganjurkan untuk ayo silakan ke depan. Maka sekalipun orang itu ada di lautan manusia paling pojok di belakang, kalau presiden memanggil, maka protokol akan membuka jalan, menjemput, menghantar sampai ke podium. Ya, dan mungkin dikasih pertanyaan seperti presiden kita Bapak Jokowi suka kasih pertanyaan. Lalu akhirnya dapat sepeda. Pasti banyak yang berpikir bahwa wah, beruntung banget ya, dia ditunjuk dari sekian banyak mungkin yang mau maju ke depan, dapat sepeda, atau bisa berfoto bareng, take a picture dengan my presiden yang terkasih. Tapi kan ditunjuk. Nah, Tuhan memberikan kado kepada manusia. Itu karena kedaulatan Tuhan. Sekalipun kita nggak pernah bisa sempurna, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya, kita dibenarkan. Amin. Sulit diterima dengan akal manusia bagaimana orang sakit bisa sembuh hanya karena doa. Tapi kan Tuhan bisa bekerja di luar akal manusia karena diberkati doa-doanya. Doa-doamu diberkati Tuhan, amin. Doa orang tua untuk anak-anaknya diberkati Tuhan, amin. Kecuali engkau doa yang bukan-bukan, ya Tuhan tidak memberkati. Maksudnya doa-doa yang mencelakai orang lain, doa-doa yang jahat, ya Tuhan tidak memberkati. Karena itu tidak sefrekuensi dengan firman Tuhan. Ya, nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tadi udah dapat kado nih, satu dibenarkan, dua diberkati. Yang ketiga, kita sekarang lihat Bapak Ibu sekalian, ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Udah ketemu? Ya, sekarang Pastor baca ya. Firman Tuhan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Amin. Ini namanya berkat komplit. Tuhan kasih hadiah kepada manusia. Satu, dibenarkan. Dua, diberkati. Tiga, Bible mencatat, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Ayo, sayang keluarga enggak? Sayang. Jangan hanya pikir nanti kasih modal kerja. Jangan hanya pikir nanti bantu-bantu kasih kerjaan supaya bisa dia penghidupan baik. Kalau sayang keluarga, ingat juga hal ini penting. Bawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya waktu mereka meninggalkan tubuh yang fana ini, mereka juga menerima keselamatan. Karena cara untuk orang diselamatkan, siapapun dia, termasuk keluarga kita, meskipun dia orang berdosa, cara untuk diselamatkan, terimalah kado, hadiah dari surga ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dibenarkan, kita diberkati, kita diselamatkan, kita dan keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kata diberkati bukan hanya keluarga,
tapi juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian, marketplace di mana engkau bekerja. Saya percaya kata diberkati juga keturunan, bukan hanya sekedar pekerjaan, dunia kerja, studi, pendidikan Bapak Ibu sekalian, tetapi pelayanan. Seperti hari ini pastor melayani Tuhan, saya percaya janji Tuhan juga pelayanan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat di situ. Ada, kalau kita lihat ya, satu, berkat Tuhan itu suami atau istri. Suami atau istri, saya percaya kita beriman kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan pasangan yang terbaik. Amin. Ada anak, ya. Lalu ada pelayanan. Pelayanan itu juga bisa juga pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Hadiah atau berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih kepada manusia, kepada kita, ya. Keluarga, dalam keluarga ada suami, ada istri, lalu ada anak. Ini adil dari Tuhan. Dan pelayanan itu berkat Tuhan. Hari-hari hidup yang Tuhan masih kasih kepada Andi Simon dan seluruh pemirsa, bawalah hadiah-hadiah terbaik dari Tuhan ini. Datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Iya. Jangan lupa bawa anakmu ke gereja. Jangan lupa bawa suami istrimu beribadah. Untuk apa? Untuk bersyukur bahwa mereka itu hadiah dari Tuhan. Untuk bersyukur atas hadiah Tuhan sudah berikan. Bawa mereka, termasuk pelayan Bapak Ibu sekalian, bawa kepada Tuhan. Artinya, center pelayanan yang Tuhan percaya kepada Andi Simon ini, saya mau bawa semua kepada Kristus. Satu ayat lagi ya. Itu tercatat dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15, kita melihat. Ayo, udah lihat? Udah buka? Udah catat? Ya, makasih. Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku yang diberkati Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, amin, saya terima hadiah terbaik dari Tuhan Yesus buat hidupku, amin. Tapi mengenai aku dan keluargaku yang sudah dibenarkan, diselamatkan, diberkati, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Hai pribadi yang terkasih yang sudah menerima kado hadiah dari Tuhan Yesus, ingat, ketika kita dapat kado, kita diingatkan, berarti kita mendapat kejutan. Kejutan itu sesuatu hal yang mengagetkan. Ya, kagetlah. Bagaimana kita orang berdosa dapat pengampunan? Kaget nggak? Kaget banget. Kaget banget apa kaget bingit? Kaget banget. Tuhan kasih hadiah sebagai tanda Tuhan sayang patoran. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan care dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang-orang tidak care kepada Bapak Ibu, bahkan sebagian membuli Bapak Ibu sekalian dalam kondisi kelemahanmu. Hari ini banyak kasus yang terjadi di negeri kita. Kita doakan. Apa komentar Pastor Andy sebagai hamba Tuhan? Komentar saya adalah, justru disinilah
hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh agama harus masuk membawa pesan pengharapan, pesan kedamaian. Ya, orang yang berbuat salah pasti gelisah, tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi mereka. Ya, negara sudah mengatur, ada Polri, ada TNI yang mengatur, ada hakim, ya jaksa, ada yang mengatur. Lantas hamba Tuhan jangan ikut-ikutan ambil posisinya hakim, posisi jaksa, posisi polisi, jangan. Justru kalau kita lihat hari ini banyak pergumulan negeri kita, justru harusnya hamba Tuhan bangkit, mendatangi, memberikan kedamaian, mendoakan, memberikan rasa tenang. Jadi misalnya ada orang yang dalam perjalanan proses hukum, hamba Tuhan jangan ikut-ikutan membuli, membicarakan, melemahkan, menghakimi, jangan. Bukan tugas kita. Hamba Tuhan kalau bisa, misalnya saudara-saudara di Jakarta, ada masalah-masalah hukum yang kita tahu, dan saudara punya relasi, kenal dengan orang-orang tersangkut dengan hukum. Ya, kita tidak membenarkan apa yang salah, tapi kita datang menguatkan, mendoakan, kiranya lewat doa Bapak Ibu keluarga terkasih bisa dimampukan menyelesaikan yang dihadapi ini dengan baik. Dan satu hal perlu diingatkan kepada setiap manusia, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Sekalipun dosanya merah seperti kirmisi, Tuhan Yesus bisa jadikan putih seperti salju. Sekalipun kejahatannya begitu rupa hitam seperti kain kesumbar, Tuhan Yesus bisa oleh kasih-Nya mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba. Bahwa orang-orang itu mungkin dia status tersangka, terperiksa, atau ada indikasi-indikasi perkara hukum dan dia mulai gelisah. Hamba Tuhan bergerak, hamba Tuhan bergerak, hamba Tuhan bergerak. Harusnya bergerak seperti kasih Tuhan Yesus yang mengalir. Jangan ikut-ikut menghakimi, jangan ikut-ikut bully, tidak usah. Sudah ada hakim, sudah ada jaksa, sudah ada Polri, TNI, sudah ada bagian masing-masing. Hamba Tuhan, yuk lakukan bagianmu. Datang kepada mereka yang sedang dalam kegelisahan. Mungkin tunggu vonis hukuman, atau tunggu pengadilan, atau tunggu diperiksa. Datangi mereka. Kasih tahu 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini juga kado loh. Kita membawa kado kepada orang-orang yang sedang tersiksa karena kesalahan masa lalu, kehilafannya. Kita bawa kado. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kasih tahu kepada setiap orang, apapun keadaannya, kita tidak punya hak menghakimi. Baik dia salah, tidak salah, dia tersangka, dia terperiksa, dia terdakwa, atau dia orang berdosa, dia banyak salah, dia perempuan malam, dia seorang gay, dia seorang tidak normal. Kasih tahu dia, tawarkan ini kepada dia, bawa kado dong, bawa hadiah kepada mereka. Mereka butuh hadiah, supaya mereka sadar bahwa di dunia ini masih ada orang yang care dengan dia, yaitu Tuhan Yesus, dan kita anak Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1:9 berkata, kasih mereka, jika kamu mengaku dosamu, Tuhan Yesus setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni dosa-dosamu, Tuhan Yesus juga akan menyucikanmu dari segala pelanggaran dan dosa-dosamu. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika orang dalam kegelisahan, dalam ketakutan, menanti hari esok dengan tidak penuh kepastian ini, mendapatkan firman Yesus yang ini, orang-orang berkata, kalau di zaman ini ada Tuhan yang punya kasih seperti itu,
maka saya percaya ada jutaan hati yang akan terbuka menerima kasih surgawi ini, dan mereka menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan mengumpulkan penjahat? Tidak. Tapi Tuhan mengampuni setiap orang yang pernah berbuat jahat, dan Tuhan kasih kesempatan untuk hidup baru, dan Tuhan kasih anugerah hadiah. Mereka dibenarkan, mereka diberkati, mereka diselamatkan, asalkan mereka percaya. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Bapak Ibu sekalian, diberkatilah setiap pemirsa sekalian ini. Firman Tuhan datang, dalam firman-Nya ada hadiratnya yang membawa pemulihan. Hadiratnya membawa kesembuhan dan kekuatan yang baru. Hadiratnya membawa pengharapan. Mengalir, dan mengalir. Kasih Tuhan Yesus di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dan waktu engkau angkat tanganmu sekarang, kita merasakan kasih Tuhan sedang menyembuhkan kita. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya, karena kita percaya kepadanya. Ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Waktu angkat dua tangan, kita merasakan ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan datang, tidak kembali dengan sia-sia. In Jesus name. Siapa yang diberkati, disembuhkan, dipulihkan, kita sama-sama katakan, aku dipulihkan. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus pulihkan hidup kita. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku, menjamah tubuhku, dan mengangkatku menjadi manusia yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, dan terima kasih Tuhan Yesus buat hadiah kado terindah yang kami udah terima. Ada 3 hadiah kami terima. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus
mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir di setiap pemirsa sekalian, di keluargamu, di hidupmu, di tempat di mana saudara terdengar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes! Selamat masuk hari yang baru. Sukacita karena kita mendapatkan kado hadiah terbaik dari surga buat manusia dan kita menerimanya. Karena apa? Karena percaya. Jadilah berkat dalam hidupmu yang tersisa ini. Semua sehat-sehat karena Tuhan menyertai kita, kekuatannya membawa kesembuhan. Amin. Dalam kasih-Nya kita semua teduh, tenang, dan baik-baik saja. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.